Halo nih. Pertanyaan mungkin. Oh, baik. Baik, baik. Saya persilakan apabila ini izin kebetulan dari berbagai wilayah ya Ibu dengan waktu yang berbeda-beda. Silakan apabila ada yang izin untuk ibadah sholat, silakan. Baik, kita mulai dari mungkin dari kolom chat sudah ada beberapa eh, pertanyaan. Mungkin kita mulai dari pertanyaan berkaitan dengan akuntansi di tempat ibadah terlebih dahulu. Em, Pertanyaan ini sebenarnya saya mulai dari izin. Ini mungkin anu ya, semacam komentar ya Bapak Ibu dari Pak Pardomuan Ritonga dari ITB Ahmad Dahlan menyampaikan memang laporan keuangan gereja itu sesungguhnya hampir sama dengan rumah ibadah agama lainnya. Nah, perbedaannya pada sumber pendanaannya saja. Nanti izin ini beberapa komentar tentang laporan keuangan di tempat ibadah. Nanti mungkin izin mohon komentarnya atau mohon tanggapannya nanti dari Ibu Veronica dan juga mungkin Pak Dr. Eko. Selain itu juga kebanyakan dari em, Pak Delvian Zaman, kebanyakan laporan di rumah ibadah itu laporan keuangannya sederhana. Nah, namun juga tentu saja sangat penting eh, untuk sebagai pertanggungjawaban begitu ya secara spesifik agar tidak terjadi fraud. Ini beberapa komentar nanti mungkin dapat ditanggapi begitu. Nah, saya lanjut pada pertanyaan Pak Tommy Bermana. Beliau bertanya, biasanya laporan keuangan tempat ibadah itu simple, begitu menurut beliau. Bahkan ada juga yang hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran dengan mengurangkan pendapatan dengan pengeluaran, lalu sisanya berapa. Nah, namun apakah hal itu sudah cukup? Begitu izin pertanyaannya. Nah, kalau terkait PSAK juga tadi sudah ada di materi, namun nanti mohon bisa ditanggapi lebih lanjut terkait PSAK yang digunakan untuk akuntansi rumah ibadah. Nah, kemudian juga hmm, rumah ibadah jauh dari regulasi karena memang peruntukannya bukan bisnis atau yayasan. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin silakan bisa ditanggapi terlebih dahulu kepada mungkin Ibu Veronica dan juga Pak Dr. Eko terkait akuntansi di rumah ibadah. Saya persilakan mungkin terlebih dahulu pada Ibu Veronica. Silakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan ini. Ya, izin Bu, karena listrik saya mati, jadi saya ganti HP ya. Oh ya, Mohon baik mohon Ibu, izin baik. off cam. Ya, Baik, Ibu, eh, baik, baik. ya. Silakan, Ibu. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan laporan keuangan tadi ya, yang menyampaikan mengenai sederhana ya. Sederhana biasanya kalau gereja itu hanya mungkin pemasukannya berapa gitu ya, kemudian biayanya berapa. Bahkan di gereja saya yang di Jogja itu kadang cuman melaporkan di bagian kolektor satu, kolektor dua, udah ya. Bahkan itu secara pengeluaran malah belum belum semuanya. Yang secara pengeluaran mungkin hanya mereka simpan, tidak mereka share secara umum. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah hanya pendapatan saja dikurangi pengeluaran sudah cukup, ya tentu saja kalau ditanya seperti itu sebenarnya belum cukup ya. Karena kalau pendapatan dikurangi pengeluaran itu kan berarti kita baru lihat secara realisasi laba ruginya berapa gitu kan, pendapatannya dikurangi dengan pengeluarannya saja. Nggak tahu itu harta-harta seperti gedung ibadahnya berapa, kemudian mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang
dimiliki gereja yang belum tercatat gitu ya. Padahal kayak aset-aset itu perlu dicatat karena kita nggak tahu kalau misalkan di gereja itu misal ada mobil misalnya ya, mobil untuk keperluan misalnya operasional, kemudian itu tidak dicatat, itu kan nanti kalau dibawa kemana-mana juga kita tidak akan tahu ya. Jadi pada dasarnya pencatatannya ya akan lebih baik kalau lengkap tadi. Ya setidaknya dilengkapi sampai neraca lah ya. Kalau secara arus kas itu kan mungkin kita hanya lihat kasnya saja yang kita pegang ya. Mungkin secara kebutuhan yang utama ya tadi mungkin yang perlu istilahnya dibuat didahulukan yang diprioritaskan ya tadi, selain realisasi tadi ya tambahkan neraca gitu kan. Nanti yang ketiga kalau misalkan sudah oke dua hal ini baru kita tambahkan ke bagian arus kas tadi ya. Kemudian kalau mau lengkap lagi nanti tambah catatan atas laporan keuangan jadi empat nanti. Nah, terus mungkin kalau contoh secara sederhana ya saya eh, ada mungkin dari Excel ya. Ini sederhana saja ya. Sederhana saja dari segi Excel ya. Ini ada contohnya gereja, ada laporan pemasukan saja. Di sini ada contohnya, misalnya kalau kalau gereja itu PSAK nomor 45. Seperti halnya yang lain ini semua nirlaba itu ada di 45. Cuma nanti di bagiannya saja di misalnya akun-akun dan sebagainya itu kan berbeda. Kalau di gereja itu kan biasanya kalau Kristen mungkin ada persepuluhan ya. Kalau di Katolik kan enggak ya. Kalau Katolik itu biasanya persembahan aja, persembahan atau di hari-hari khusus, eh, hari-hari besar itu biasanya ada persembahan lebih. Kalau persembahan yang per minggu itu ada biasanya dua kali ya. Itu kalau untuk yang Katolik. Kalau yang Kristen biasanya ada persepuluhan. Kalau setahu saya seperti itu ya untuk gereja. Sumbangan itu kadang ada renovasi gedung itu biasanya dari umat. Ada juga pemasukan acara khusus dan sebagainya. Biasanya komponennya aja yang beda. Kalau untuk pengeluaran sesuai dengan keperluan dari gereja ya, mungkin ada ibadah perlu pembelian lilin dan sebagainya itu kan masuk pengeluaran operasional. Kalau renovasi itu kalau diperlukan saja. Kemudian ada rekapitulasi di sini. Ini secara keseluruhan ya, misalnya per bulan. Kalau kita lihat di sini nanti langsung saldo akhir. Nah, ini contoh-contoh kecilnya saja ya, masih menggunakan Excel. Jadi kalau misalnya, karena kan biasanya gereja memang secara aktivitasnya kan tidak tidak terlalu kompleks ya. Mungkin secara pengeluaran dan aktivitasnya memang tidak terlalu kompleks, jadi kurang lebih memang masih menggunakan Excel. Cuman kalau misalnya gereja-gereja besar ya, mungkin yang kayak yang saya bilang tadi seperti katedral dan lain sebagainya yang di Jakarta atau di Pontianak ini kan juga ada katedral itu kan mungkin lebih besar, bisa menggunakan aplikasi yang lebih besar lagi. Cuman mungkin karena ini non profit dapat ditekan secara anggaran tadi, free trial dan sebagainya. Mungkin secara keseluruhan seperti itu, Bu. Baik, Ibu, baik. Eh, Mungkin sebelum saya mengkonfirmasi kepada Pak Tommy, saya izin Pak Dr. Eko Sudarmanto mungkin berkenan memberikan tanggapannya terkait pertanyaan ini. Silakan Pak Dr. Eh, Eko. Baik, terima kasih, Bu Yana. Ya, mengenai tadi laporan keuangan ataupun ya secara sederhana ya di apa itu tempat ibadah, misalnya masjid. Emang rata-rata di masjid di kita itu atau di Indonesia ini masih sangat sederhana dalam hal menyampaikan laporan keuangan. Biasanya ya seperti tadi sampaikan Ibu Veronica, kami harus sama ya. Jadi rata-rata hanya melaporkan arus kas saja ya. Jadi
Berapa lengkap? saldo sebelumnya itu berapa, penerimaan pekan ini berapa, kemudian pengeluarannya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Gitu. Itu rata-rata selama mereka itu sudah melaporkan secara terbuka, itu udah lumayan lah gitu ya. Jadi jamaahnya biasanya udah mulai percaya gitu ya dengan sistem pengelolaan keuangan tersebut ya. Meskipun memang secara akuntansi tadi masih banyak yang belum dibuka. Seperti tadi saya contohkan adalah misalkan masjid memiliki kendaraan, misalkan seperti kendaraan operasional atau mungkin ambulan, ya mungkin sound system dan sebagainya itu di sana tuh dianggapnya bukan apa itu belum dianggap sebagai aset, pokoknya itu udah ada gitu aja ya, tapi nggak dibuka gitu berapa nilainya itu atau satu pengeluarannya berapa, kemudian saat ini nilainya berapa dan sebagainya itu masih jarang ya membuka seperti itu. Jadi eh, paling tidak yang tadi selama mereka itu bisa melaporkan yang paling enggak harus kasnya tadi penerimaan berapa, masukan berapa, dan pengeluaran berapa itu udah apa ya udah terbuka, udah mulai bagus ya. Kemudian juga ada beberapa memang eh, ada pemisahan ya kalau di eh, akuntansi ataupun di laporan wajib itu ada namanya dana-dana, misalkan ada zakat, infak, ada sodako dan sebagainya, itu kan dana-dana yang memang harus juga secara terpisah ya dengan kas masjid misalkan. Jadi selain dana kas itu tadi, biasanya masjid juga terima ada namanya zakat, ada namanya infak, sedekah dan sebagainya, itu harus terpisah, dan itu harus peruntukannya harus sesuai dengan syariat tentunya. Misalkan zakat ya hanya untuk 8 golongan misalkan, itu harus betul-betul di apa ya, betul-betul pisah, tidak boleh gabungan dan dengan dana lainnya, misalkan dana infak atau sedekah misalkan. Kalau infak itu kan dana yang sebenarnya sukarela tapi dia khusus gitu ya. Misalnya saya infak untuk apa? Untuk misalkan infak untuk membeli konsumsi hari Jumat misalkan, itu infak. Jadi eh, hanya untuk konsumsi itu aja, nggak boleh gunakan yang lain. Tapi kalau sedekah itu lebih leluasa, lebih bebas gitu ya. Jadi pengurus masjid menggunakan untuk apa itu, selama itu kepentingan masjid itu boleh kalau sedekah. Tapi kalau infak biasanya dia ada khususnya, seperti tadi saya infak untuk anak yatim misalkan, atau saya infak untuk tadi untuk konsumsi tiap hari Jumat misalnya dan sebagainya itu. Jadi berbagai macam pos tadi mesti dibuka secara terpisah, dan juga mesti dilaporkan kepada jamaahnya. Berapa dana yang ada yang terkumpul, kemudian salurkan berapa, dan saldo saat ini ada berapa. Ya. Kemudian untuk PSK tadi yang 45 tadi, mohon maaf ya, memang ada perubahan ya untuk PSK 45. Jadi ISAP 35 atau yang internasional dari ISAP 335. Saya kira demikian Bu Yuana, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Eko. Jadi memang tentu saja untuk transparansi dan akuntabilitas tidak cukup ya Bapak Ibu kalau hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran. Jadi baik, izin Pak Tommy, apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Pak Tommy Bermana mungkin berkenan untuk memberikan konfirmasinya. Pak Tommy Bermana, apakah Oh, ya, ada? ada. Masih ada? Iya, Bu. Baik, silakan Pak komentarnya. Ya, Bu, saya cuma mau nanya sedikit aja. Itu kan sebenarnya kalau dilihat laporan keuangan rumah ibadah itu kan simpel aja rata-rata ya, pendapatan kurang beban, sisanya berapa tuh, Bu. Nah, sebenarnya memang ada aturan tertentu nggak rumah ibadah itu? Atau kalau memang dia baru di bawah yayasan baru boleh harus ikut PSAK gitu, atau PSAK berapa gitu. Tapi kalau misalnya rumah ibadah biasa kan ya udah, yang penting berapa dapat, berapa keluar, sisanya berapa kan gitu, Bu. Itu aja sih, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Baik, silakan mungkin kembali ke Ibu Veronica dan Pak Dr. Eko. Kita berikan dulu kesempatan untuk ini ya, untuk pertanyaan lanjutan dari Pak Tommy. Jadi mungkin sepertinya kontrolnya begitu ya Pak Dr. Eko dengan Bu Veronica. Kontrolnya itu kira-kira kalau rumah ibadah itu bagaimana izin agar artinya agar rumah ibadah juga tentu saja berkomitmen tidak hanya mencatat secara sederhana, tetapi juga tadi memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.
Izin saya persilakan Ibu Veronica terlebih dahulu mungkin. Ya, terima kasih Pak Tommy. Tadi Pak Tommy menyampaikan kalau misalnya rumah ibadahnya biasanya bikinnya sederhana ya karena rumah ibadahnya memang masih sederhana sekali gitu. Sesederhananya rumah ibadah saya yakin ada gedung di situ, ada tempat di situ ya. Eh, Sesederhananya gitu ya. Ada aset di situ meskipun tidak besar gitu ya. Dan pastinya itu kalau kita hitung secara nominal ada ya Pak ya. Akan lebih baik hal seperti itu juga dicatat ya. Jadi tidak hanya pendapatan pengeluaran saat itu, tapi memang apa yang dimiliki rumah ibadah itu apa, silahkan dicatat secara keseluruhan. Karena kita kita tidak tahu ya di dalam rumah ibadah yang sederhana itu ada apa saja. Nah, tentunya rumah ibadah kan berbeda-beda ya secara fasilitas baik itu dari di kota besar atau di kota kecil. Mungkin kalau yang di kota besar lebih lebih lengkap, kalau yang di kecil mungkin nggak tidak selengkap itu. Nah, nanti bisa menyesuaikan saja, tapi akan lebih baik jika dilengkapi gitu ya. Kalau secara kelengkapan laporan keuangan itu kan tujuannya supaya bisa transparan, itu yang pertama. Jadi ketika ada mungkin di gereja itu ada fasilitas dan yang lainnya tidak digunakan secara bebas, tapi benar-benar digunakan untuk umat gitu ya, untuk umat yang beribadah, bukannya bebas digunakan oleh pengelolanya saja gitu. Kalau dari pengelola ya seperti tadi mungkin dari Bu Yana disebutkan mungkin secara kontrol ya. Kalau pengelola rumah ibadah setahu saya kalau di gereja itu memang sukarela gitu ya. Kalau di tempat saya sukarela. Siapa yang bersedia di situ gitu. Kemudian kesepakatan bersama siapa yang memegang di bagian ini. Nah ya, itulah kalau non profit ya. Apalagi ini tentang religiositas ya. Jadi memang ada sukarela di situ. Ketika akan lebih baik kalau memang pembagian tugasnya kayak pemegang uangnya, kemudian pencatatannya, kemudian eh, orang yang melaksanakan belanja dan sebagainya itu dipisah ya. Kalaupun sederhana memang mau sederhana dan tidak menggunakan digitalisasi yang kompleks, setidaknya untuk pencatatan pemegang uang itu dipisahkan gitu loh. Jadi setidaknya ada pemisahan tugas di situ. Ya, kalau misalnya nanti memang ada kong kali kong, setidaknya kan kita sudah berusaha di bagian pemisahan tugas tadi. Ya, kalau mau lebih bagus lagi ya ada digitalisasi tadi ya, karena di situ ada sistem. Nah, cuman kalau untuk sederhana saya rasa bisa dimulai dari pemisahan tugas tadi. Jadi tidak semuanya itu dipegang pada satu orang saja, baik belanja, pencatatan dan sebagainya harus dipisah. Karena kalau misalnya itu satu orang yang nyatat dia, yang megang uang dia, yang belanja dia, uangnya bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, itu masalahnya nanti. Nah, padahal uang yang ada di rumah ibadah itu gunanya untuk kesejahteraan dari umat atau untuk bantuan untuk umat yang lainnya. Ya, mungkin itu dari saya, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bu Veronica. Izin Pak Dr. Eko, silakan Bapak untuk tanggapan selanjutnya Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya kira juga tidak beda jauh dengan Bu Veronica. Jadi tergantung tuntutan dari apa itu lembaganya ataupun unitnya itu ya. Jadi kalau misalkan masjid itu merasa dengan laporan saat ini seperti hanya arus kas itu aja merasa cukup ya eh, mungkin tidak masalah. Yang saat ini ada emang sih untuk pembagian istilahnya pembagian kewenangan tadi emang sudah terpisah rata-rata ya bendahara terpisah dengan ketuanya yang megang bendahara, kemudian untuk persetujuan di ketua masjidnya, ya, kemudian yang membeli pun biasanya oleh petugas lain biasanya gitu ya untuk keperluan masjid gitu ya. Jadi saya kira untuk saat ini tempat ibadah masih sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kalau misalkan katakanlah kita yang idealis itu ya harusnya ada tadi ada punya asetnya berapa sih gitu. Kemudian kendaraannya ada berapa, nilainya dan sebagainya. Kemudian penyusutannya bagaimana? Sepertinya mereka masih kesulitan. Ya tadi terkendala ya. Mereka selain
jarang mengikuti atau belum pernah mengikuti istilahnya pelatihan atau pendidikan tentang akuntansi, dan juga biasanya pengurus masjid itu tadi usianya mereka udah mulai itu ya, mulai sepuh itu, jadi kita kesulitan untuk tadi menerapkan misalnya akuntansi yang seperti yang mungkin sesuai dengan tadi PSAK 45 atau ISAK 35 tadi. Mungkin sekian demikian Bu Yana, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Semoga terjawab Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Tommy Bermana. Semoga sudah bisa menjawab ya Pak. Dan saya kira ini juga sudah menjawab pertanyaan Pak Muhammad Alfaniam ya. Pak Dr. Eko, beliau juga menanggapi tentang izin eh, memang hanya sekitar 15% saja masjid di Indonesia yang laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Nah, karena memang sangat ribet seperti itu kalau berurusan dengan laporan keuangan, ditambah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Eko juga, memang pengurus masjid biasanya khusus masjid ini rata-rata usianya sudah sepuh begitu. Nah, selanjutnya tadi saya kira juga sudah terjawab ya Pak terkait dengan laporan yang simple. Jadi memang laporan keuangan itu sendiri ya memang yang lengkap ada. Kalau sesuai kebutuhan bisa juga disajikan atau menggunakan laporan yang simple. Saya kira tadi sudah terjawab ya Pak Dr. Eko. Izin apakah mungkin ada ingin menambahkan Pak dari pertanyaan Pak Muhammad Alfania, Dr. Eko, izin. Terkait apa tadi Bu untuk Tadi pertanyaan berikutnya? sebenarnya sudah terjawab Pak. Oh sudah, Pak oke. Pak Muhammad Alfania ini menanyakan apakah ada laporan keuangan yang simple yang bisa diaplikasikan khusus di masjid misalnya yang memang notabene pengurusnya sudah sepuh tadi gitu Pak terkait laporan keuangan yang simple begitu. Iya, Izin paling mungkin mau untuk ada tambahan baik. sesimpelnya laporan yang untuk itu aja harus kas aja paling Bu. Itu aja udah sangat simpel saya kira. Ya, Iya. itu aja begitu. Betul, betul. Betul. Semoga sudah terjawab ya Pak Muhammad Alfanian. Izin. Siap, sudah Ada Bu ingin Yana, terima berkomentar Pak kasih. Muhammad? Iya. Ya, Baik-baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Dr. Eko dan Ibu Veronica Baik, tadi Bu. sudah. Izin selanjutnya mungkin pertanyaannya dari em, masih dari kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, tetap saya persilakan ya. Saya sembari menunggu, saya membacakan kembali yang dari kolom chat ini atas nama Pak Reska Ardani. Ini pertanyaannya terkait tentang apakah ada counting system yang mudah dan memadai untuk pembuatan laporan keuangan masjid? Mungkin hampir sama tadi ya Pak. Lalu pengertian laporan keuangan masjid atau gereja, ini apakah masjid atau gereja yang membuat laporan keuangannya tersendiri, ataukah sudah termasuk dalam laporan keuangan yayasan? Nah, padahal kan biasanya umumnya masjid atau gereja itu secara legal formal di bawah yayasan. Dan yayasan sendiri pasti membuat laporan keuangan. Nah, demikian pertanyaan dari Pak Reska Ardani. Mungkin silakan ini bisa ditanggapi oleh Pak Ibu Veronica, Pak Dr. Eko, mungkin Bu Andini juga bisa menambahkan karena berkaitan dengan yayasan. Silakan Pak, mungkin Pak Dr. Eko, silakan bisa terlebih dulu memberikan tanggapannya kembali Pak terkait pertanyaan dari Pak Reska Ardani. Ini berkaitan dengan sesungguhnya laporan keuangannya itu apakah yayasan atau memang masjid atau gereja ini membuat tersendiri. Demikian Pak, izin Pak. Baik, Bu Yana. Ini Bu Yana masih di mute ini. Oh Iya, ya, izin. ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi, ya tadi kebetulan ya apa itu untuk laporan keuangan itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan, dan juga emang tidak semua masjid ada di bawah yayasan ya. Memang kendala juga saat ini. Kenapa? Apalagi dengan peraturan yayasan yang baru itu kan bahwa pendiri yayasan itu adalah pemilik, ya pemilik daripada aset semua nanti gitu ya. Padahal kadang masjid di Indonesia ini sebagian besar itu didirikan oleh warga secara bersama-sama, misalnya satu kampung gitu ya. Nah,
akan jadi suatu masalah apabila nanti ternyata didirikan yayasan. Dengan yayasan itu dianggapnya sebagai pemilik masjid misalkan. Biasanya warga nggak mau begitu. Karena emang sekarang itu terpisah ya. Pendiri yayasan dengan pengurus yayasan. Pendiri itu nanti yang akan memiliki semua aset yang ada di yayasan itu. Kemudian juga setelah pendiri meninggal akan turun kepada ahli warisnya tentunya. Karena itu dengan peraturan yayasan yang baru. Yang terpisah antara pendiri dengan pengurus itu ya. Dan tadi sekali lagi bahwa untuk laporan keuangan ya sesuai dengan kebutuhan dan biasanya kalau yayasan yang sudah buat laporan keuangan ya paling dari masjid hanya membuat tadi laporan arus kas misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, jadi satu, kadang ada juga yayasan masjid gitu kan. Berarti eh, seharusnya gitu ya, ya tadi kalau dia lengkap ya harus membuat laporan keuangan yang sedetail mungkin. Jadi misalkan asetnya, aset misalkan tanahnya berapa nilainya, bangunannya berapa, kemudian kendaraannya berapa, penyusutannya bagaimana, kemudian dana yang misalkan yang diamanahkan, misalkan dana zakat masih ada enggak yang diamanahkan masjid belum disalurkan, misalkan zakat mal, misalkan mungkin zakat apa itu infaknya berapa, sedekah berapa, kemudian alur apa itu tadi arus kasnya bagaimana, ya sisanya berapa dananya yang ada, emang harus dilakukan secara detail. Kalau memang harus apa istilahnya kalau mau dilaporkan semuanya gitu ya. Tapi sekali lagi semua itu tergantung daripada kebutuhan sih gitu. Saat ini rata-rata yayasan atau masjid ya hanya cukup merasa cukup ya dengan laporan arus kas tadi aja. Yang penting sana udah ada transparansi gitu ya. Jadi dana yang masuk ke berapa, dikeluarkan ke mana dan berapa, kemudian saldonya ada berapa. Saya kira itu aja Bu, terima kasih banyak. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Silakan mungkin dari Bu Veronica berkenan memberikan tanggapannya Bu terkait dengan Ya, yayasan, mungkin di gereja. ya, saya tambahkan saja ya kalau untuk gereja ya, eh, gereja kalau untuk yayasan beda ya. Gereja itu sendiri. Kalaupun nanti punya yayasan ya punyanya gereja gitu. Jadi kalau laporan keuangan ya punya gerejanya. Karena kan kalau di gereja Katolik itu kan memang pusatnya di Roma ya. Nanti kalau di Indonesia ya dia dibagi per keuskupan. Nah dari keuskupan itu nanti akan dibagi lagi ke keuskupan kan ada misal keuskupan Agung Semarang, kemudian Jakarta itu kan masing-masing. Nah nanti di bawahnya lagi ada gereja masing-masing di tiap lingkungan wilayah. Nah, itu nanti beda lagi. Nah, jadi setiap gereja nanti memang diberikan otorisasi untuk memegang keuangannya sendiri, ya, mengelola keuangannya sendiri. Cuma nanti akan dilaporkan ke atas juga. Nah, nanti kayak dana-dana dan sebagainya itu ada yang untuk dana untuk gereja sendiri dari umat, ada juga yang untuk seluruh umat Katolik tadi. Ya, jadi kalau dibilang yayasan beda ya. Yayasan nanti kalau mau buat yayasan yayasan sendiri ya, gereja sendiri. Itu setahu saya kalau untuk Katolik. Kalau untuk Kristen karena saya bukan Kristen mungkin agak kurang memahami untuk bagian Kristen ini karena agak berbeda ya. Setahu saya kalau kalau Kristen sih sendiri, tidak berhierarki setinggi itu. Mereka biasanya di satu tempat, tapi takut kalau saya salah nanti mungkin yang Kristen bisa menambahkan karena ini dari sudut pandang saya yang dari Katolik. Ya mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Veronica. Izin mungkin Ibu Andini berkenan untuk menambahkan Bu terkait peran yayasan di sini dalam laporan keuangan. Izin Ibu silakan. Ya Bu, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Reska Ardani bahwa struktur yayasan ini tidak profesional karena dananya berdasarkan sumbangan, mau rekrut tenaga profesional tidak mampu. Jadi sebenarnya Bu, dari pemerintah sendiri sebagai fungsi regulator dan pengawasan, ini sudah memberlakukan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya satu lembaga pendidikan yang dinaungi oleh yayasan itu dianggap tidak mampu melakukan pendanaan atau melaksanakan tata kelola yang sesuai dengan prosedur, itu bisa di-merger perguruan tingginya gitu. Itu mungkin salah satu solusi. Nah, kemudian ada beberapa fenomena juga sebenarnya yang menjadi masalah adalah ada beberapa perguruan tinggi itu yang melakukan kebijakan, memperlakukan seleksi misalnya penerimaan mahasiswa yang
ibaratkan istilahnya gunakan apa bukat harimau ya, kayak beberapa tahap gitu sampai akhirnya kuota misalnya jumlah calon mahasiswa yang nantinya akan disebar ke perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan yayasan ini jadi berkurang kuotanya gitu. Ini mungkin yang bisa kita suarakan sebagai akademisi ya ke yang di bawah naungan yayasan swasta, bahwa mungkin ada regulasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang mengatur tentang itu gitu. Selain itu mungkin menurut saya kalau kayak tadi yang ditanyakan salah satu penyebab dari yayasan tidak profesional karena dana yang berdasarkan sumbangan, sebenarnya kurang logis ya Bu, karena harusnya karena sudah ada regulasinya juga yayasan itu harusnya eh, bagaimana caranya mampu gitu untuk melakukan tata kelola pendanaan eh, sesuai dengan jumlah penerimaannya gitu. Itu saja mungkin Bu Yana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Andini. Izin mohon maaf tadi saya keliru ya, harusnya Ibu ya ini. Ibu Res Ibu Reska Ardani. Izin Ibu Reska, apakah terjawab Ibu pertanyaannya? Izin Bu Reska, apakah ada di ruang Zoom ini? Baik, sudah tidak ada. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Reska. Terima kasih Ibu Veronica, Pak Dr. Eko, dan Ibu Andini untuk penjelasan, untuk tanggapannya. Selanjutnya masih dari kolom chat, Bapak Ibu. Kalau untuk Ibu Roro Sri Pancawati Martinisi, saya kira sudah terjawab ya Ibu. Memang tadi untuk PSK 45 saat ini sudah digantikan oleh ISAK 335. Nah, selanjutnya em, untuk em, selanjutnya ini dari Pak Pardomuan Ritonga kembali ini berkaitan dengan pertanyaan mungkin secara khusus kepada Ibu Siti yang menurut Pak Pardomuan ini agak miris melihat pemerintah desa tinggi tingkat fraudnya secara data tadi ya Bu. Nah, lalu mungkin dari sumber dayanya, mungkin saja dari sumber dayanya belum kompeten. Nah, belum memahami SPI, lalu eh, juga dari Pak Pardemuan menyampaikan mohon penjelasan terkait pengertian dari fraud diamond, fraud pentagon, dan fraud hexagon. Demikian, saya persilakan kepada Ibu untuk eh, memberikan tanggapannya, izin berkaitan dengan dana desa. Ya, mohon izin untuk Ibu Siti Amiriska, izin, Bu Siti, baik. ya, ya bisa Silakan mendengar Ibu. suara saya menggunakan Jelas? HP. Ya, baik. Jelas Ibu, Terima jelas, kasih untuk silakan. ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Siapa nih Pak Ritongan ya? Pak siapa ya? Jadi untuk nggih, Pak Pardomo Ritongan. Jadi untuk penjelasan teori fraud ini memang biasanya kita menggunakan triangle fraud ya. Jadi triangle fraud itu adalah teori yang paling dasar di mana kita bisa memetakan fraud itu terjadi. Jadi kalau triangle itu ada 3 elemen yang utama. Jadi yang pertama itu adalah rasionalisasi, Pak. Rasionalisasi itu adalah kemampuan untuk menjustifikasi atau membenarkan dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan fraud. Karena mereka merasa bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah sah dan tidak merugikan. Itu yang motivasi pertama. Nah, yang kedua itu adalah tentang opportunity atau kesempatan. Nah, biasanya kalau kita melihat suatu kondisi di mana kesempatan itu membuka peluang untuk melakukan fraud, itu kan biasanya sering terjadi. Dan yang ketiga adalah pressure atau motivasi. Nah, pressure motivasi ini biasanya karena faktor eksternal ataupun faktor internal dari dalam pelaku fraud itu tersendiri. Jadi kalau misalnya dari luar, mungkin karena tekanan dari pekerjaan yang mengharuskan pelaku ini melakukan fraud ataupun bahkan juga tekanan finansial kebutuhan dari pelaku. Jadi triangle fraud ini adalah yang biasanya digunakan. Nah, kemudian untuk diamond, pentagon, hexagon itu merupakan pengembangan dari
triangle fraud ini. Jadi memang dasarnya ada 3. Jadi kalau di triangle tadi, kemudian untuk diamond itu ada 4. Ketambahannya adalah capability atau kemampuan. Jadi ternyata tingkat kemampuan atau tingkat kapasitas seseorang itu sangat mempengaruhi mereka melakukan kecurangan. Begitu. Jadi semakin terampil ataupun semakin tinggi jabatan mereka, mereka akan berpeluang untuk melakukan fraud. Itu adalah kapabilitas. Yang kelima adalah pentagon. Pentagon ini juga pengembangan dari diamond tadi. Jadi pentagon itu ketambahannya adalah arogansi. Nah, arogansi ini kan lebih ke masalah kepribadian ya, Pak ya. Jadi kalau masalah kepribadian yang arogan ataupun yang mendahulukan ego dari seseorang, karena mereka menganggap superioritas mereka itu merasa bahwa aturan yang ada itu tidak perlu diikutin. Jadi mereka memberikan apa ya, sikap pribadi mereka memang yang kadang-kadang membuat suatu permasalahannya begitu. Nah, yang terakhir adalah heksagon. Heksagon ini berarti 6 ya. Jadi 6 dari model dari fraud. Jadi ketambahan yang kolusi. Nah, kolusi ini adalah perjanjian kerjasama yang rahasia, yang memang sering terjadi, apalagi di entitas-entitas pemerintah, begitu ya. Memang kalau kolusi itu memang secara tidak kasat mata, tetapi tiba-tiba terjadi, wah, kecurangan seperti itu. Jadi kadang kita juga sering mendengar istilah korupsi berjamaah. Nah, itu kan dasarnya dari kolusi tadi. Itu Pak untuk penjelasan dari teori fraud. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo Ya Bu, silakan. terima kasih Bu. Silakan Pak Berarti Pramono. sanksi kolusi itu kan tingkat tinggi ya Bu ya, bukan tingkat Iya. ecek-ecek. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pardomon Ritonga. Terima kasih Ibu. Ini izin Ibu, ini sepertinya bisa dilanjutkan menjawab ini Ibu pertanyaan dari Ibu Nino Prameswari. Nah, ini kasus ini Bu, case ya Bu ya, izin. Jadi Bu Nino menyampaikan izin sharing untuk Ibu Siti Amiriska tentang budaya salam tempel dalam masyarakat, baik skala kecil sampai dengan skala besar yang dinormalisasi oleh masyarakatnya dan dijadikan peluang untuk kecurangan oknum perangkat. Contohnya ada pendapatan yang didapat dari pemakaman di daerah tertentu yang seharusnya bisa masuk untuk kas desa, tapi yang terjadi di lapangan dibagikan kepada beberapa perangkat dan yang awalnya berupa sumbangan sifatnya sukarela malah menjadi pungli yang dipatok nilainya. Nah, untuk itu sistem pengawasan seperti apa sebaiknya yang bisa meminimalisir dan mencegah hal tersebut? Izin mohon tanggapannya Ibu Siti Amiriska. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan kasus yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Jadi memang tidak hanya satu daerah, kadang-kadang beberapa daerah di Indonesia itu mayoritas seperti itu ya. Jadi memang yang pertama itu yang kita mendasari adalah masalah budaya. Ya, budaya masyarakat itu kan tidak terlepas yang namanya apa ya, pakai ya istilahnya ya kalau di Jawa ya. Tapi saya juga tidak tahu kalau yang di luar Jawa seperti apa. Jadi memang kalau nggak ngasih itu nggak enak begitu ya. Nah, sebenarnya ada 2 strategi yang harus dilakukan kalau memungkinkan ya. Jadi kalau di pemerintah itu kan kita tahu kalau pemerintah itu lebih cenderung ke strategi push ya. Jadi bagaimana menciptakan suatu kebijakan, peraturan, ya ini seperti zona integritas. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu tentang zona integritas yang diberlakukan di lingkungan pemerintah ya. Jadi ada 2 macam. Jadi bagaimana zona integritas ini dilakukan? Yang pertama adalah mewujudkan wilayah yang bebas korupsi, WBK. Yang kedua adalah mewujudkan wilayah yang birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Ya. Nah, dari 2 macam zona integritas ini kita tahu ya, memang upaya yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya tidak main-main ya. Dan juga ada sanksi yang diberlakukan bagaimana apabila ada aparat yang tidak menaati dari zona integritas tersebut. Tapi ternyata upaya tidak sebanding dengan daya ya. Jadi pada kenyataannya masyarakat juga apa namanya masih terbebani dengan adanya pungli-pungli tersebut. Nah, strategi yang kedua adalah strategi push strategi. Jadi maaf, pull strategi. Jadi bagaimana menciptakan suatu lingkungan ekosistem yang memang benar-benar menolak ataupun melarang adanya pungli tersebut. Nah, ini tadi kan saya sudah mencontohkan 2 model ya. Jadi bagaimana pengawasan masyarakat dan juga
pengawasan dari dengan menggunakan whistleblower yang berbasiskan digital ya, sosial media begitu. Jadi kalau misalnya yang push strategi itu memang kita juga harus berani speak up ya. Jadi terutama kalau di dalam kehidupan di pedesaan ataupun di kota gitu ya kan, di dalam lingkungan sosial kita itu kan ada pertemuan yang lingkupnya lebih kecil ya, seperti lingkup RT, RW gitu ya. Mungkin kita bisa menyuarakan eh, bagaimana keberatan warga ya apabila terjadi pungli seperti itu. Nah, kalau misalnya itu tidak mempan ya kita menggunakan aksi crowd itu tadi, solidaritas itu bagaimana caranya supaya itu bisa terhapus pungli itu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Ameriska. Izin Ibu Nino, Prameswari, apakah silakan Bu komentarnya Ibu Nino. Semoga sudah terjawab pertanyaannya Bu Nino. Izin, apakah masih ada di ruangan ini? Baik, semoga terjawab. Terima kasih Ibu Siti. Baik, selanjutnya sesungguhnya menarik sekali tadi banyak sekali tanggapan dan sebenarnya terkait dengan akuntansi rumah sakit ini sesungguhnya juga gak kalah menarik ya Bapak Ibu sebenarnya. Izin mungkin Bu Niti masih bersama-sama. Jadi em, akuntansi rumah sakit tadi itu memang sangat kompleks dan memang agak sedikit berbeda begitu ya Ibu Nitri. Izin kalau untuk laporan keuangan untuk atau akuntansi di rumah sakit. Izin apakah Bu Nitri masih iya baik. Bu Nitri izin mungkin mohon tanggapannya kan fenomena saat ini terkait dengan em, pelayanan atau kaitannya dengan melayani pasien yang kurang mampu begitu. Kira-kira bagaimana ya Bu ini kalau dikaitkan dengan tantangan gitu. Apakah kira-kira yang menjadi tantangan terbesar begitu bagi rumah sakit untuk menjaga akuntabilitasnya begitu jika dikaitkan dengan pelayanan kepada pasien yang kurang mampu itu kira-kira gimana ya Bu? Mohon Bu, mohon mungkin tanggapannya Ibu izin Bu Nitri. Baik, makasih Bu Yana untuk sesi diskusinya. Memang ini apa ya saya membaca kasus global yang terakhir di Malta ya. Eh, akan tengah dihadapi juga di Indonesia begitu. Bagaimana sektor publik ini eh, challenge-nya adalah memberikan pelayanan yang prima gitu, memberikan pelayanan prima dari ketersediaan anggaran gitu kan ya. Eh, yang pertama adalah eh, memberikan pelayanan itu berarti kita harus mengefektifkan ya. Jadi memang kan tujuannya memberikan layanan sektor kesehatan yang inclusively ya untuk semua warga begitu ya, untuk semua masyarakat. Jadi dari situ memang untuk mencapai 3E itu pertama adalah 3E ya. 3E. Jadi kalau program-programnya adalah program-program dari rumah sakit sampai ke bawah puskesmas, posyandu eh, sampai ke bawah lah gitu ya. Yang paling bawahnya itu sudah terus ditingkatkan melalui standar pelayanan minimal gitu ya. Hanya istilahnya kegiatannya misalnya eh, berkembangnya stunting misalnya stunting terus berkembangnya hipertensi pada usia produktif misalnya ya obesitas gula ginjal gitu ya itu kan yang perkembangannya istilahnya eh, kegiatan itu kegiatan program kegiatan sampai di unit terendah kesehatan itu sudah harus memuat itu karena masyarakat kita menghadapi itu. Nah, masalahnya adalah 3E itu. 3E harus 3E, efektif, efisien, ekonomis, dan value for money. Nah, ini yang di masyarakat kita, di sektor publik kita mungkin tidak semua hanya masih terjadi anggaran yang tidak efisien, bocor, atau tidak pro pada kepuasan
masyarakat gitu, kepuasan pasien gitu, sehingga eh, dari segi eh, penggunaan anggaran kita tetap diawasi ya, diawasi oleh inspektorat, diawasi oleh audit internal, kemudian dari diaudit secara eksternal seperti itu agar 3E-nya tercapai. Namun yang dikembangkan itu adalah mencapai akreditasi itu. Ada juga tadi yang menyebut ya. Jadi akreditasi kalau di standar akun kalau di penyajian laporan keuangan itu kita harus mencapai standar harmonisasi ya ke SAP atau ke SAK gitu. Nah, di pelayanannya juga caranya adalah mencapai akreditasi kelas-kelas ya. Kelas BLU, BUD, rumah sakit, kelas A, B, C begitu ya. Nah, itu adalah untuk mencapai pelayanan-pelayanan rumah sakit. Jadi, untuk mencapai akreditasi itu apakah nasional, apakah internasional gitu ya. Nah, agar kita itu tadi nggak bersaing sama sektor swasta. Artinya, kenapa harus lari ke swasta kalau pemerintah sudah menyediakan, terus lari kemana tuh anggaran pemerintah gitu kan istilahnya. Ya. Kok pemerintah sudah menyediakan anggaran, kok tidak sampai pelayanannya di masyarakat. Seperti itu. Jadi akreditasi nasional itu salah satu cara atau yang berbasis tidak hanya kinerja keuangan, tidak hanya berbasis kinerja keuangan, tetapi tadi ya seperti sustainability reporting, kemudian kepuasan service, ya kepuasan jasa atau balance scorecard itu juga sudah menjadi penilaian dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan gitu. Nah, iya. Mau mulak dulu ya. Aduh, aduh, mau pasar dengan isyahannya. Itu mungkin apa tantangannya ya di Indonesia karena sehingga ya fenomena di Eropa untuk penyediaan jasa jauh-jauh ya ke Eropa gitu. Artinya dibandingkan dengan itu terjadi ya pada layanan sektor publik yang tidak efisien. Nah, itu akan terjadi. Akan terjadi itu artinya eh, publik atau pemerintah akan diklaim begitu, diklaim oleh masyarakat bahwa Anda tidak menyediakan layanan yang baik untuk kita, untuk rakyat gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Sehingga eh, ada poin bahwa eh, pemerintah biasanya mengikuti standar sektor privat gitu. Mengikuti standar sektor privat dulu untuk mencapai standar pelayanan yang maksimal gitu. Mungkin seperti itu. Baik, baik, baik Ibu. Memang tentu ini Bu ya butuh butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Ibu untuk Ya, bisa mengatasi betul mengatasi ya, tantangan dan ini. berlapis-lapis ya. Betul, Jadi betul. apa namanya? Betul, betul. Mungkin 10 tahun yang lalu ya, kita belum familiar, belum terbiasa dengan BPJS gitu ya. Tetapi setelah bertransformasi, kita menyediakan asuransi kesehatan, walaupun butuh waktu yang agak lama ya, untuk juga memiliki entitas asuransi yang sehat juga gitu ya. Tetapi sekarang inklusi untuk ke sektor kesehatan sudah meningkat. Artinya dengan BPJS itu rakyat di pelosok bisa gitu ke puskesmas atau ke puskesmas tuh udah meningkat lah kelasnya gitu ya. Terus tidak hanya yang mempunyai dulu kan mempunyai askes gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah meningkat gitu. Tapi ya harus ditingkatkan lagi 3E itu supaya memang kita bisa setara atau memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Makasih Bu Nitri Yana. untuk baik untuk materi yang luar biasa dan mohon izin Bapak Ibu sekalian tidak terasa kita sudah
mendekati penghujung acara ini sebenarnya sangat menarik, namun karena waktu juga yang membatasi ya Bapak Ibu, terakhir mungkin izin kepada para narasumber, saya persilakan memberikan closing statement begitu ya. Izin mungkin bisa terlebih dahulu diawali dari Ibu Veronica, Bu, silakan. Silakan Ibu Veronica. Ibu Veronica, apakah masih ada bersama-sama di sini? Ibu Veronica, atau sudah ada atau ada kendala ya? Mungkin silakan Pak Dr. Eko, closing statement-nya Pak, terakhir. Bagaimana Bu? Mohon maaf. Silakan Pak, closing statement-nya Pak, untuk Ya, baik. mengakhiri Terima sesi kasih diskusi Bu ini. Yana. Baik, sebagai closing statement, yang jelas untuk akuntansi ya tempat ibadah khususnya masjid, tentunya tadi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan ya masjid masing-masing, dan mereka bisa melakukan laporan itu yang jelas agar lebih transparan. Tentunya bisa melaporkannya adalah berbagai bentuk, apakah tiap hari Jumat dilaporkan, dan juga mungkin bisa dipasang atau ditempel mungkin di papan pengumuman atau di media sosial lainnya, agar jamaah mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di masjid mereka. Jadi lebih transparan lah, yang masukan dari mana saja dan pengeluaran untuk kemana saja dan berapa saldo terakhirnya. Saya kira demikian aja Bu. Terima kasih Biana atas waktunya. Baik, terima kasih Baik, Pak Dr. sekalian. Eko sudah mantap. Silakan selanjutnya Ibu Nitri, silakan Ibu closing statement-nya Bu, Baik, Bu Yana. terakhir. Ya, terima kasih juga para partisipan luar biasa ya. Baik, untuk sektor rumah sakit memang ingat bahwa sektor rumah sakit itu sektor yang vital ya, sektor yang vital untuk menuju derajat kesehatan masyarakat Indonesia gitu ya, derajat eh, di dari tingkat desa ya, eh, sampai ke tingkat desa gitu ya. Jadi untuk itu memang perlu terintegrasi semua semua apa sektor, pada tingkat desa harus gimana, tingkat kelurahan harus gimana gitu ya. Jadi memang perlu komitmen dari pimpinan tingkat pusat hingga tingkat daerah, desa untuk memberikan layanan, untuk mengelola anggaran secara akuntabel, sehingga apa yang menjadi hak dari warga negara termasuk kesehatan itu dapat dirasakan gitu ya. Melalui value for money, melalui 3E, kita ASN semoga bisa berkontribusi untuk itu gitu. Baik, terima kasih Bu Yana. Baik, terima kasih Ibu Nitri. Selanjutnya silakan Ibu Siti, Ibu Siti Ya, Anissa terima untuk kasih. closing statement-nya Bu. Ibu Yana, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya atas terselenggaranya webinar ini dan juga para narasumber yang luar biasa yang bisa memberikan insight bagi saya dan rekan-rekan semuanya. Ternyata memang kita butuh sharing yang banyak ya, bagaimana caranya kita ini bersama-sama lah mewujudkan wilayah Indonesia yang bebas korupsi ya, entah itu di level apa namanya, di level atau di berbagai bidang, mulai dari bidang eh, keagamaan, kemudian di bidang pelayanan, rumah sakit, atau pendidikan, atau bahkan di pemerintah desa. Ya, kemudian yang kedua yang saya sarankan adalah kita sebagai warga negara yang baik juga kita juga harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap korupsi. Jadi langkah kecil utama yang kita lakukan yang pertama adalah kita berani mengatakan no, say no to korupsi ya. Jadi kalau biasa kita say no to drug, ini adalah say no to korupsi. Jadi bisa jadi kita mulai dari langkah kecil, dari bentuk aduan-aduan yang bertanggung jawab begitu.
ya melalui zona-zona integritas ataupun juga zona-zona apa media sosial yang ada gitu. Terima kasih, itu saja Bu Yana, terima kasih. Terima kasih Bu Siti, Ameriska. Silakan selanjutnya Ibu Andini, closing statement-nya Bu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Yana, luar biasa memfasilitasi semua narasumber pada siang hari ini ya. Mungkin closing statement dari saya terkait dengan yayasan dan lembaga pendidikan adalah tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada organisasi, apalagi ini yang non-profit, yang tidak memiliki kekurangan. Tetapi mudah-mudahan tidak lantas mematahkan semangat kita sebagai sivitas akademika untuk selalu menyuarakan dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi dan dimanapun kita berada. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Andi Denarwaja atas closing statement-nya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber atas berbagai insight yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak terasa rangkaian webinar kita hari ini sudah sampai di penghujung. Sekali lagi terima kasih dan kita juga tadi sudah melalui sesi diskusi yang luar biasa. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah aktif dan juga kepada atas kehadiran seluruh peserta pada webinar kali ini. Uh, Seluruh tadi untuk pembahasannya juga sangat menarik ya Bapak Ibu terkait berbagai sisi akuntansi publik berbasis anti fraud begitu mulai dari rumah ibadah, rumah sakit, kemudian pemerintahan dari desa sampai dengan yayasan. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan panduan nyata dalam mendorong tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, kemudian seluruh peserta, dan semua berbagai pihak yang telah berkontribusi dan dalam penyelenggaraan acara ini. Um, Semoga bisa menambah, meningkatkan pemahaman kita bersama terkait dengan materi yang telah disampaikan. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau adalah berbagai kekurangan dan keterbatasan uh, dalam sesi diskusi kali ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Dan jika masih ada waktu, izinkan saya menutup kembali dengan pantun ya Bapak Ibu. Eh, Baik, ilmu dibagi dengan sepenuh hati dalam forum yang hangat dan rapi. Sampai jumpa di lain hari, Bapak Ibu. Semoga sehat dan tetap inspiratif. Terima Oke. kasih. Untuk semuanya. Baik, terima Nah, kasih Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya serahkan kembali kepada MC. Silakan Ibu Margareta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yana selaku moderator kita dari pagi hingga siang ini yang luar biasa. Eh, Terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan webinar nasional seri keilmuan akuntansi sektor publik dengan tema inovasi akuntansi sektor publik berbasis anti fraud, membangun transparansi dan akuntabilitas pada yayasan, rumah sakit, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang luar biasa dan juga moderator, peserta, dan panitia yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat untuk kita semua dalam membangun akuntansi publik yang jujur dan akuntabel. Akhirnya, sebelum saya menutup seluruh rangkaian kegiatan webinar kita di pagi hingga siang hari ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi link presensi dan juga mungkin tadi ada form evaluasi ya, silakan diisi yang telah dibagikan di kolom chat. Akhir kata sebelum saya menutup, saya ingin berbagi pantun. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli rambutan.
Jujur bekerja itu mulia, fraud membawa kehancuran. Cakep. Demikian Biasa. ya. Cakep, cakep. Cakep. Cakep, Oh Bu, ya, cakep. tadi saya tambahkan satu lagi ya, Bapak Ibu silakan nanti apa namanya bisa di apa tanggapi dengan kata cakep ya. Mentari pagi cerah bersinar, langit Cakep. biru Cakep. Cakep. ya, langit biru apa apa membentang. Jangan curang walau terlihat benar. Integritaslah yang akan menang. Cakep, Bu. Cakep Mantap, banget. Bu, mantap. Terima kasih banyak Bu Margareta. Tetap semangat. Ya, Mantap banget. mohon maaf kalau dalam pelaksanaan webinar ini ada salah-salah kata atau salah penyebutan gelar, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima Thank you, kasih Bu dan Margaret. sampai jumpa di agenda IJMA selanjutnya. Terima kasih, Izin boleh. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu boleh